Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang antropolinguistik sebagai berikut. Pengertian antropolinguistik. Antropolinguistik yakni salah satu cabang linguistik yang mempelajari antara hubungan budaya dan bahasa, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara kedua hal tersebut sangatlah erat. Banyak pandangan para ahli yang berbeda. Maka dari itu, untuk mengetahui hubungan tersebut, muncullah antropolinguistik. Pemahaman tentang antropolinguistik sebagai ilmu interdisipliner mendapat perhatian dari para pakar antropologi atau pakar linguistik yang mengkaitkan hubungan antara bahasa dengan aspek-aspek kehidupan manusia termasuk kebudayaan. Himes 1964 halaman 77 mendefinisikan antropologi linguistik sebagai studi tentang berbahasa dan bahasa dalam konteks antropologi. Antropolinguistik membedakan proses berbahasa dari bahasa sebagai bagian dari kajian seluk-beluk kehidupan manusia. Dalam kajian antropolinguistik, proses berbahasa sebagai hakikat bahasa yang berwujud kelisanan dan bahasa itu sendiri sebagai alat berbahasa, kedua-duanya menjadi objek kajiannya. Dalam hal ini, pembedaan bahasa sebagai performansi dan bahasa sebagai alat komunikasi menjadi sangat penting sebagai bagian dari performansi komunikasi dan aktivitas sosial. Selain itu, Durandi tahun 1997 halaman 2 mendefinisikan antropologi linguistik sebagai ilmu yang mempelajari bahasa sebagai sumber budaya dan yang mempelajari berbahasa atau berbicara sebagai praktik budaya. Konsep antropolinguistik ini memandang bahasa dalam kaitannya konteks sosiokultural dan bahasa sebagai proses praktik budaya dan struktur sosial. Bahasa memiliki peran sebagai sarana kebudayaan, baik dari segi perkembangan transmisi maupun penginventarisasinya. Bahasa digunakan untuk mengekspresikan nilai-nilai kebudayaan. Menurut Ali Syahbana tahun 1979, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan karena perbendaharaan suatu bangsa adalah jumlah kekayaan rohani dan jasmani bangsa yang memiliki bahasa itu sendiri. Segala interaksi seperti proses berpikir, berbuat, dan sesuatu yang dialami itu ditangkap oleh panca indera bangsa itu dan dengan sadar menjadi terjelma dalam kata dan menjadi sebagian dari kekayaan perbendaharaan kata bangsa itu. Penggunaan bahasa dalam interaksi sosiokultural menjadi proses pembentukan sebuah kebudayaan. Lewat bahasa, manusia dapat bertukar informasi, saling berkomunikasi secara lisan dan tulisan, dan berinteraksi sehingga menciptakan suatu pola kebiasaan yang dapat membentuk kebudayaan. Bahasa sebagai suatu sistem komunikasi adalah suatu bagian atau subsistem dari sistem kebudayaan, bahkan dari bagian inti kebudayaan. Kemudian, bahasa terlibat dalam semua aspek kebudayaan, minimal punya nama atau istilah dari unsur-unsur aspek budaya itu. Lebih penting lagi, kebudayaan manusia tidak akan terjadi tanpa bahasa karena bahasa adalah faktor penentu terbentuknya kebudayaan. Artinya, kebudayaan hanya akan terwujud apabila budaya itu dimengerti, dipahami, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang menggunakan suatu bahasa. Bahkan sering dikatakan bahwa kebudayaan dapat terjadi jika ada bahasa, karena bahasalah yang memungkinkan terbentuknya kebudayaan. Sebagai contoh, tingkah laku, adat istiadat, cara berpakaian yang kita lakukan, atau unsur-unsur budaya lain disampaikan melalui bahasa. Bahkan kebudayaan nenek moyang dahulu disampaikan kepada anak cucunya melalui bahasa. Semua naskah-naskah lama prasasti itu juga ditulis dengan bahasa. Kemudian ada 3 konsep penting dalam pengkajian sebuah bahasa dan budaya, yaitu performansi, partisipasi, dan indeksikalitas. Melalui konsep performansi ini, bahasa dipahami dalam proses kegiatan dan tindakan yang membutuhkan kreativitas. Bahasa sebagai unsur lingual yang menyimpan sumber-sumber kultural tidak dapat dipahami secara terpisah dari pertunjukan atau kegiatan berbahasa tersebut.
Konsep partisipasi memandang bahasa sebagai aktivitas sosial yang melibatkan pembicara dan pendengar sebagai pelaku sosial. Dalam konsep ini, kajian tentang aktivitas sosial lebih penting dalam kajian teks itu sendiri. Sedangkan konsep indeksikalitas diterapkan kepada ekspresi linguistik seperti pronominal demonstratif, pronominal diri, adverbial waktu, dan adverbial tempat. Nah, ketika konsep ini dapat menjadi sebuah acuan dan pedoman ketika melakukan sebuah kajian bahasa dalam ilmu budaya. Objek kajian. Antropolinguistik merupakan suatu kajian linguistik budaya. Objek kajian dari ilmu antropolinguistik ialah bahasa dan budaya manusia. Ada 3 cakupan kajian antropolinguistik, yakni pertama, studi mengenai bahasa, kedua, studi mengenai budaya, dan ketiga, studi mengenai aspek-aspek lain kehidupan manusia. Antropolinguistik merupakan ilmu yang menelaah hubungan antara bahasa dan kebudayaan manusia. Nah, jadi fungsi atau tujuan mempelajari ilmu antropolinguistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis istilah-istilah budaya atau ungkapan lain atau analyzing cultural terms or other expression. Kemudian yang kedua, menganalisis proses penamaan atau analyzing naming process. Kemudian yang ketiga, menganalisis kesopanan kesatuan atau analyzing politeness. Kemudian yang keempat, menganalisis konsep budaya dari unsur-unsur bahasa atau analyzing cultural concept from linguistic elements. Kemudian yang kelima, menganalisis etnisitas dari sudut bahasa atau analyzing ethnicity from the viewpoint of language. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, menganalisis cara berpikir melalui struktur bahasa atau analyzing the way of thinking through the structure of the language. Manfaat antropolinguistik ada 2, yaitu sumbangsih kepada ilmu pengetahuan dan penggalian kembali kearifan lokal sebagai kekayaan kebudayaan nasional. Dalam konteks tersebut, ada kecenderungan bahwa bahasa sebagai sebuah produk budaya manusia tidak hanya terbatas pada fungsi komunikasi semata, namun bahasa juga mempunyai otoritas dalam hubungannya dengan kebudayaan dan pemaknaan oleh manusia itu sendiri. Kajian antropolinguistik antara lain menelaah struktur dan hubungan kekeluargaan melalui istilah kerabatan atau menelaah bagaimana anggota masyarakat saling berkomunikasi pada situasi tertentu seperti pada upacara adat lalu dihubungkan dengan konsep budayanya. Perbedaan antropolinguistik dan etnolinguistik. Etnolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri dan tata bahasa dari berbagai suku bangsa dan persebarannya. Etnolinguistik merupakan ilmu yang menelaah bahasa bukan hanya dari struktur semata, tetapi lebih pada fungsi dan pemakaiannya dalam konteks situasi sosial budaya. Sedangkan antropolinguistik membedakan proses berbahasa dari bahasa sebagai bagian dari kajian seluk-beluk kehidupan manusia. Dalam kajian antropolinguistik, proses berbahasa sebagai hakikat bahasa yang berwujud kelisanan dan bahasa itu sendiri sebagai alat berbahasa keduanya menjadi objek kajiannya. Antropolinguistik meliputi hubungan bahasa dengan budaya, khususnya dari aspek penyelidikan antropologi budaya dan antropologi linguistik. Ilmu etnolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa, penggunaan bahasa, dan kebudayaan pada umumnya. Contoh, antropologi linguistik mengeksplorasi bagaimana bahasa membentuk komunikasi, identitas sosial, dan keanggotaan kelompok, mengatur sistem kepercayaan dan sistem ideologi dalam skala besar, serta mengembangkan representasi umum atas semesta, ilmu sosial, dan ilmu alam. Contohnya adalah ketika suatu masyarakat memiliki budaya yang cenderung ramah dan baik, bahasa mereka pun terpengaruh oleh watak budaya mereka, sehingga bahasanya cenderung lebih halus, kalem, dan sopan. Seperti kebiasaan orang Jawa yang tidak asing lagi adalah terkenal pemalu, sungkan, dan suka menyapa. Biasanya orang Jawa malu apabila mereka berada di lingkungan baru. Berbeda juga jika sudah kenal lama. Biasanya orang Jawa lebih suka menyapa terlebih dahulu dan suka mengobrol berbagai hal. Seperti yang kita ketahui, bahasa Jawa memiliki strata kasar, sedang, dan halus. Strata halus digunakan ketika orang muda berbicara kepada orang yang lebih tua, sedangkan seumuran bisa menggunakan bahasa yang sedang, ngoko halus dan ngoko biasanya.
Struktur bahasa Jawa mulai dari ngoko, krama halus, atau krama inggil. Ngoko bisa digunakan sehari-hari dan kepada teman sebaya atau usianya lebih muda. Sedangkan krama inggil ini merupakan bahasa halus yang biasanya ditunjukkan pada lawan bicara yang lebih dihormati ataupun orang asing. Dari pembahasan tadi bisa saya simpulkan bahwa konsep antropolinguistik ini memandang bahasa dalam kaitannya dengan konteks sosiokultural dan bahasa sebagai proses praktik budaya dan struktur sosial. Segala interaksi seperti proses berpikir, berbuat, dan sesuatu yang dialami itu ditangkap oleh panca indera bangsa itu sendiri dan dengan sadar menjadi terjelma dalam kata dan menjadi sebagian dari kekayaan perbendaharaan kata bangsa itu sendiri. Sedangkan konsep partisipasi memandang bahasa sebagai aktivitas sosial yang melibatkan pembicara dan pendengar sebagai pelaku sosial. Dalam konsep ini, kajian tentang aktivitas sosial lebih penting dalam kajian teks itu sendiri. Ada tiga cakupan kajian antropolinguistik, yaitu studi mengenai bahasa, studi mengenai budaya, dan selanjutnya adalah studi mengenai aspek-aspek manusia. Dalam kajian antropolinguistik, proses berbahasa sebagai hakikat bahasa yang berwujud kelisanan dan bahasa itu sendiri sebagai alat berbahasa atau analyzing cultural concept from linguistic element. Dan dalam konteks tersebut ada kecenderungan bahwa bahasa sebagai sebuah produk budaya manusia tidak hanya terbatas pada fungsi kekeluargaan melalui istilah kekerabatan atau menelaah bagaimana anggota masyarakat saling berkomunikasi pada situasi tertentu seperti pada acara adat lalu dihubungkan dengan konsep budayanya.